Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPIB Getsemani. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga malam ini melalui channel YouTube GPIB Getsemani DKI Jakarta. Ibadah malam ini akan dilayani oleh Pendeta Jimmy Hakairot. Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita. Kita akan sambut nyanyian umat dari Kidung Kesaan, Bersyukurlah pada Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kembali lagi kami datang berkumpul di hadapan hadirat-Mu untuk bersama-sama menaikkan ibadah, rutin ibadah keluarga Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah ini, dari pertama, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar juga Tuhan kami akan mendengar sedikit daripada firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan yang diberitakan oleh hamba-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam nyanyian umat Kidung Kesaan 117. Bersama
Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita kembali akan bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 15. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami ingin agar hidup ini sungguh berguna bagi Tuhan. Sebagaimana nats renungan kami pada malam ini, kiranya Engkau nyatakanlah kehendak-Mu, kuasai kami dan Roh Kudus-Mu, berbicaralah, karena kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman hidup kami berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan Alkitab pada saat ini sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan diri kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa setiap waktu atau setiap saat kita diperhadapkan dengan banyak pergumulan adalah sesuatu yang memang terjadi. Nah, salah satu hal yang senantiasa kita gumuli adalah bagaimana kita dapat hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Atau katakanlah bahwa sebagaimana tema renungan kita malam ini, bagaimana kita berguna bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, hal yang terkait dengan pergumulan yang mulia ini, mau tidak mau harus kita sadari adalah adanya suatu pertentangan batin yang seringkali mau juga menonjolkan sisi kehidupan pribadi kita, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang namanya sebagai keinginan daging itu nyata, ya. Seringkali suatu keinginan kita dalam pergumulan untuk berguna bagi Allah ditaklukkan, katakanlah dalam tanda petik,
oleh keinginan daging itu. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 26 ayat 21, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekalipun lemah dalam pengertian ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tapi begitu dia berkuasa. Kenapa? Karena seringkali kita lebih mengutamakan apa yang namanya kedagingan hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, selama keinginan daging itu mendominasi, maka kita akan terus bergumul bagaimana kita dapat menjadi yang berguna bagi Tuhan. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang hanya angan-angan, hanya suatu slogan dari hidup ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 ayat 8, barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai dalam kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu mari kita coba untuk menyimak sesungguhnya kalau betul bahwa kita menjadi bagian dari karya Tuhan, menjadi yang berguna bagi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kita pada saat ini? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Di awal ayat ini Paulus mau supaya ada satu keterbukaan yang sungguh di hadapan Tuhan, yang diistilahkan dengan hati kami nyata, ya, dengan terang. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau kita ikuti pada bagian ayat yang selanjutnya, nampak betul bahwa sikap yang mau ditonjolkan dalam karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Paulus untuk sungguh-sungguh merendahkan diri, tidak mendominasi keinginan daging manusia. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kamu mau memberi kesempatan kepada kami, mau memberi kesempatan kepada kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah bukan batiniah. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sesungguhnya Paulus inginkan bahwa kita harusnya bermegah dalam Kristus Tuhan. Ada bukan bentuk kesombongan, tetapi sesuatu yang bangga menjadi bagian daripada karya Kristus Tuhan. Nah, itu harusnya diberitakan, harusnya dinyatakan. Kita bangga menjadi umat Tuhan yang diselamatkan. Itu yang dikatakan harus bermegah juga. Orang-orang yang senantiasa lebih mengutamakan kepada hal-hal kedagingan, dalam hal ini Bapak Ibu dikatakan hanya hal-hal lahiriah, ya, hanya mau menonjolkan sisi kemanusiaannya, tidak ada artinya bagi Tuhan. Nah, karena itu Paulus mau mengajarkan umat, ya, sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana kita hidup dikuasai oleh kasih Kristus Tuhan. Nah, ayat yang menjadi sorotan paling utama bagi kita ada di dalam ayat 14 dan ayat 15. Ya, bacaan kita mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Pemaknanya Bapak dan Saudari, ya, kalau Alkitab mau mengatakan kasih Kristus menguasai kami, ya, dalam bahasa Yunani jelas sekali yang digunakan kata agape, he agape tou Kristo, agapetos, kasih Allah yang luar biasa dan tidak tertandingi dan kekal, ya. Itu berarti Bapak Ibu dan Saudara-saudari bahwa menunjuk bahwa kasih Kristus lah yang semata-mata
memperkenankan dan melayakkan Paulus. Ingat ya, jadi tidak ada unsur kedagingan di sini. Yang ada adalah unsur kuasa Allah yang nyata. Dan itulah yang harus menjadi hal yang utama bagi seorang pelayan, bahkan sebagai umat Tuhan kita. Nah, pertimbangan ini Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ya, ketika Paulus menggunakan kata kasih dalam hal ini, mungkin kita dapat sejajarkan seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 5 tentang kasih Allah, lalu Roma pasal 8 ayat 35 tentang kasih Kristus, dan kemudian Roma pasal 15 ayat 30 tentang kasih Roh Kudus. Ya. Jadi ini mau mengatakan semata-mata segala sesuatu itu dari Allah gitu loh. Kata kasih itu mau mengatakan bahwa berkenan Allah menyatakannya untuk kita. Segala sesuatu yang Allah lakukan dalam kehendak dan kuasanya itu karena kasih. Jadi tindakan kasih itu yang lebih dinyatakan. Nah ini harus menjadi sesuatu yang benar, dan kasih itu dikatakan lewat firman ini ya menguasai. Sebab kasih Kristus yang menguasai. Nah, kata kuasa ini, menguasai ini Bapak Ibu bukan dalam kuasa dalam arti yang secara duniawi ini, tetapi makna kata kasih ini mau menekankan tentang sesuatu yang luar biasa hebat dan kuat yang melingkupi kehidupan umatnya, sekalipun kita mungkin dalam keadaan lemah, tidak mampu, tetapi dikuasai. Nah, menguasai itu adalah melingkupi hidup kita betul-betul. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus sadar betul kita alami, ya. Kata yang digunakan di situ adalah sineko, ya, artinya bahwa sungguh-sungguh Allah dalam Yesus Kristus hadir dalam kehidupan umatnya, Dia menguasai. Nah, Bapak Ibu dan Saudari, karena itu makna inilah yang kemudian mau mengatakan berarti sebagai orang percaya Paulus mau sadarkanlah dirimu sebagai umat bahwa kuasa kasih itu menguasai betul hidup ini. Harusnya bagaimana caranya? Yaitu hiduplah terus untuk memberlakukan kasih Tuhan, saling memberikan perhatian, saling memberikan dorongan, motivasi kehidupan, bukan dengan cara mencela karena kita merasa diri paling benar, paling tinggi, paling hebat. Bukan cara mencari kejelekan, ketidakbenaran orang lain, tetapi bagaimana kita dengan kasih itu justru mau mengatakan ketika orang merasa dan mengalami suatu persoalan, kita berikan semangat hidup, bukan makin didera, makin dihancurkan keadaannya. Itu berarti bahwa kita mencela kehidupan kasih yang dipenuhi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu loh. Nah, ini yang menjadi kuncinya adalah di bagian ayat yang 15. Dikatakan kepada kita bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca dari ayat 14-15, yang sudah maksudnya gini, karena Kristus mati, semua kita harus sudah mati. Matikan semua egoismu, matikan semua kemanusiaanmu, matikan semua keduniawianmu. Sudah mati bersama Kristus, dan ketika Kristus bangkit, kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang sebagai orang tebusan Allah dalam Yesus Kristus, sebagai orang yang mengalami kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan keselamatan, Bapak Ibu, tidak ada suatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang tidak layak, tidak ada. Tuhan layakkan, Tuhan mampukan. Kita beroleh kasih karunia Tuhan, tinggal bagaimana kasih yang ada melingkupi kita itu kita wartakan, kita nyatakan. Itu maknanya supaya menjadi berguna. Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang tidak berguna bagi Tuhan. Yesus mau katakan ketika Dia menjadi bagian dari karya penebusan kita, kita berguna bagi Tuhan. Nanti di tanggal 6 kita merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Kita mengalami betul bagaimana
Tuhan mau supaya kita menjadi berguna di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun dari hidupmu yang tidak Tuhan pakai. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat. Nah, karena itu satu hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita, manakala Tuhan mau supaya kita menjadi berguna dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita, saksikanlah kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, baik pribadi, keluarga, dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat dan di dalam jemaat Tuhan, supaya sekali lagi Tuhan tahu hidup ini sungguh boleh menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Tunjukkan kehendak Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Beri penghargaan dan penilaian bagi orang-orang di sekitarmu, orang yang kamu kasih dan kamu cintai, bahkan mungkin di sekitar kamu. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar dan tidak baik yang kamu alami, tapi berikan penghargaan hidup dari kasih Tuhan yang sudah ada padamu, supaya kasih itu berlanjut, supaya kasih itu benar-benar terjadi bukan dengan cemoohan, bukan dengan kebencian dan sebagainya, tapi dengan sukacita. Sebagai hidup orang percaya, sesungguhnya dan selayaknya kita bersukacita dan bersyukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan kita pada malam hari ini melalui pujian Gita Bakti 245 bait 1 dan 2, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagi kami, dan berarti bahwa seluruh hidup kami selayaknya sudah tidak berkenan. Tapi oleh anugerah Tuhan kami dibangkitkan, kami dihidupkan, dan memperoleh karya keselamatan yang Tuhan janjikan bagi hidup orang yang percaya. Karena itu Tuhan ajar kami bahwa saat kami sungguh mau berkenan dan berguna bagi Tuhan. Sekali lagi, kalau kami mau berkenan dan berguna bagi Tuhan, maka seluruh hidup kami harus dikuasai oleh kasih Kristus Tuhan. Dan kalau kasih Tuhan menguasai kami, itu berarti semua tutur kata, perbuatan, tingkah laku adalah wujud dari kasih Tuhan. Manakala memang kami sering berhadapan dengan pergesekan kehidupan ini antara dominasi keakuan, keegoisan, kedagingan dengan perlakuan Allah dalam Yesus Kristus tentang kasih-Nya, kami sadar Tuhan, ampuni kami.
Seringkali kami memang melakukan kehendak-Mu, tetapi kami mau dipuji, mau dipuja, mau dihormati. Kami mau melakukan semua karena ada sesuatu yang boleh kami terima sebagai suatu sikap kedagingan dan keegoisan kami. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak kekal, bahkan hanya sebatas, karena kami akan kecewa. Kami akan merasa tidak akan mampu. Tapi kalau kami melakukannya sebatas semua yang kami punya ini di dalam kasih Tuhan, maka sukacita hidup akan nyata. Jaminan tentang hidup yang benar dalam Tuhan akan terjadi. Karena Tuhan mulai saat ini ajar kami Bapa boleh menjadi berkat dengan memperkatakan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun ada hal-hal yang seringkali menjengkelkan, memuakkan dan sebagainya, Tuhan ajar kami tetap berkatilah hidup mereka, supaya mereka disadarkan tentang kasih Tuhan yang senantiasa mau menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Doa kami bagi keluarga kami masing-masing yang beribadah malam ini, suami, istri, anak, orang tua, saudara-saudara, mampukan kami Bapa hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan mungkin ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang seringkali memutus hubungan cinta kasih karena ada perasaan yang tidak menjadi berkat. Ampuni Tuhan, agar hari ini kami boleh belajar bahwa segala sesuatu yang akan mengancam hidup ini tidak akan pernah merongrong kami atau menjatuhkan kami, kalau kami hidup benar dalam satu keutuhan cinta kasih Tuhan, saling memberkati, saling mengampuni, saling memberikan sukacita, bukan ketegangan, bukan ancaman, tapi hidup yang penuh dengan damai. Maka kami tahu Tuhan, hidup itu benar-benar indah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati akan jemaat-Mu yang boleh beribadah pada malam ini dari sektor pelayanan 1 dan sampai 6 di jemaat Getsemani. Engkau nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu memberkati di tengah-tengah masih dalam suasana pandemi COVID-19. Selamatkan jemaat-Mu Tuhan, kuasai mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, agar mereka tetap terpelihara dalam kasih Tuhan dan mereka tetap bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika mereka berada pergumulan dalam hal masalah ekonomi dan juga pergumulan dalam soal pekerjaan dan usaha dan lain sebagainya, Tuhan tolong berikan mereka senantiasa jalan keluar dari setiap persoalan, karena kasih Tuhan melingkupi hidup yang mereka boleh alami. Yang terpenting mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Untuk dalam kehidupan keseharian kami yang bekerja, yang berusaha, Tuhan berkati. Demikian juga dalam kehidupan di mana Engkau hadirkan kami di tengah masyarakat, dalam kehidupan gereja Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami dengan semua karya pelayanan yang Tuhan percayakan untuk pemerintahan yang ada, agar benar-benar timbul suatu situasi damai sejahtera Tuhan bagi negeri ini. Walaupun ancaman virus corona dan juga segala sesuatu yang seringkali memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia, Tuhan, kami percaya Engkau akan mempersatukan kami dalam ikatan cinta kasih yang utuh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekali lagi berikan hikmat, akal budi, kebijakan bagi pimpinan negara kami, dari yang di pusat yang teratas maupun sampai di pelosok-pelosok desa dan daerah manapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan harap kami, inilah syukur kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan menjawabnya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Demi putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Bapak Ibu yang dalam kasih Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sambut nyanyian umat dari Kidung Kesaan 380. Di sini aku bawa Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu membawakan persembahan ini. Kiranya Tuhan mau urapi dan berkati persembahan kami agar dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita tetap berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita naikkan pujian, kita bakti 120, bait 1 dan 2, Kristus memanggil diriku. Sekarang arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua sekarang ini dan sampai kekal selama-lamanya. Kekasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Tetap setia dalam ibadah di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita semua di rumah kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Shalom.